Ini hari adalah hari yang terakhir khotbah tentang mengucap syukur, Thanksgiving, yang kita naikkan selama sebulan dan puncaknya hari Kamis kemarin. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama semua ayat ini. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memakai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja. Ya, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini sebagai penutup bulan ini di dalam rangka kita mengucap syukur untuk Tuhan. Ibu Bapak dalam kasih Tuhan, tahukah kita bahwa pembunuh di Amerika ini rasa ucapan syukur itu apa? Dan kapan? Menurut penyelidikan bahwa 1 hari setelah Thanksgiving, itulah hari pembunuh orang bersuka cita untuk Tuhan. Kenapa? Karena orang mulai berbelanja untuk Natalan, mempersiapkan untuk Natal hadiah kado untuk teman-temannya atau untuk dirinya sendiri, walaupun dia nggak butuh. Dan akhirnya dia membuat daftar panjang, siapa yang akan diberi dan apa yang akan diberi. Dan akhirnya karena daftarnya panjang, dia menjadi frustrasi, jadi kecewa. Akhirnya nggak ada lagi ucapin syukur untuk Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya mau masukin kita bulan ini untuk dapat mengucap syukur untuk Tuhan, untuk apa yang kita miliki, bukan untuk apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan apa yang kita pikirkan, nggak ada rasa ucapan syukur. Rasanya nggak puas terus, kecewa terus dan sebagainya. Itulah yang kita hadapi di negara ini. Cobalah Black Friday, siapa yang belanja kemarin? Kalau belanja apalagi antrenya pagi-pagi udah pergi antre, kesal ya. Kesal karena orang antre, kenapa antrenya panjang banget, udah dingin-dingin begini lagi, dapat lagi di belakang, mau belanja barangnya udah nggak ada lagi, apa nggak ada, akhirnya nggak berucap syukur, kecewa. Tapi Tuhan memanggil kita, tadi Ibu Alida angkat tangan sikir borongnya banyak. Jadi ini hari pengucapan syukur yang terakhir ini, kita lihat lagi ke belakang. Apakah kemarin firman Tuhan tentang mengucap syukur dan masih ingat? Mengeluh. Banyak mengeluh atau banyak mengucap syukur? Nah, kemudian Ibu Bapak dalam kasih Tuhan Yesus, dalam Mazmur 103 ada 5 hal yang Daud ingin ucapkan syukur kepada Tuhan mengenai hal-hal tersebut. Yang pertama, sini dia katakan dia yang mengampuni dosa-dosa kita. Itu ucapan syukur Daud. Karena itu di dalam Mazmur 32 Daud mengatakan bahwa kalau kita berdiam diri di hadapan Allah dan tidak mengaku dosa kita, maka tulang-tulang kita merasa kering. Ada orang yang yang begitu waktu zaman PKI dia bunuh banyak orang, akhirnya seperti rasa gila begitu dalam diri. Saya ketemu di Pasar Senen satu tentara, dan dia mengatakan bahwa itu kayaknya ada yang mengejar-ngejar dia sehingga tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, karena dia membunuh orang begitu banyak, darah yang mengalir, akhirnya darah itu menuntut dan mengejar dia, sehingga pada akhirnya waktu dia mengaku itu di hadapan Tuhan, maka dia mengalami sejahtera dan damai. Jadi saudara yang kasih Kristus, itulah yang Daud mengucap syukur. Kenapa Daud mengucap syukur? Dia yang mengampuni dosa kita. Pertama, itu dia berdosa dengan Batseba, suami Batsebanya dibunuh. Akhirnya itu mengejar dia terus.
Nah, itu dalam Mazmur 51, doa pengakuan Daud bahwa Dialah yang mengampuni dosa kita. Saudara dalam kasih Kristus, dalam firman Tuhan ini, coba kalau kita berpikir sejenak, bagaimana kalau dosa kita diampuni, tidak diampuni? Saya juga pernah mengalami rasa ini. Satu kali saya merasa bahwa ada dosa yang saya buat, lalu saya merasa betul-betul dikejar oleh Tuhan. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau saya pun tidak diampuni, untuk apa hidup ini? Percuma. Hidup juga percuma, mati juga percuma kalau terpisah daripadamu. Dan Tuhan mengingatkan dia bahwa dalam satu penglihatan, satu mimpi, Tuhan bilang, aku sudah mengampuni dosamu dan aku telah membuang ke dalam tubir yang dalam dan aku tidak mengingat-ingat lagi. Itulah Tuhan. Bahwa Dia yang mengampuni dosa kita. Tidak satu dosa pun yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Semuanya dosa dapat diampuni, kecuali kalau kita tidak mau mengaku dosa itu kepada Tuhan, maka Tuhan tidak sanggup untuk mengampuni kita. Dan saudara kasih kisah bahwa dosa kita itu dibebaskan oleh Tuhan karena anugerah. Coba lihat, kita pikirkan dalam zaman perjanjian lama. Orang kalau berbuat dosa, dia harus datang kepada imam, dan dia mengaku kepada imam sambil membawa burung terkukur, ataupun sapi, ataupun kambing domba dan sebagainya, tergantung daripada keadaan ekonomi orang tersebut. Makin kaya, maka persembahan dosanya itu makin besar, seperti sapi. Kalau orang miskin, itu hanya burung terkukur aja cukup. Nah, setelah itu berapa banyak uang yang harus dia keluarkan untuk membeli sapi dan sebagainya, untuk menebus akan dosanya itu. Kemudian kalau yang punya uang, dia utang lagi untuk membayar akan dosa yang dia lakukan itu, untuk hewan yang akan dipersembahkan. Tapi kita dalam zaman perjanjian baru, anugerah Tuhan luar biasa. Tidak perlu lagi bawa sapi, tidak perlu lagi bawa binatang, tidak perlu lagi utang untuk datang kepada membayar dosa kita, tapi hanya dengan datang dengan mengaku kepada Tuhan, maka dosa kita selesai. Itulah ucapan syukur dari Daud yang dia lakukan dalam Mazmur 103. Yang kedua, Dia yang menyembuhkan semua penyakit kita. Dia yang mengampuni dosa, Dia yang mengampuni penyakit kita. Puji Tuhan, kalau saudara bangun pagi ini, saudara bisa datang ke gereja, saudara bisa berbakti dan memuji Tuhan. Ada 6 juta orang, menurut statistik, bangun pagi nggak bisa kemana-mana, sakit dan sebagainya. Bahkan ada yang mati waktu mereka tidur. Nah, kalau kita ada sampai saat ini, kita dapat mengucap syukur untuk Tuhan. Saudara tahu bahwa di sekitar kita ini ada banyak bakteri-bakteri yang berterbangan. Dan kalau kita hidup sehat sampai saat ini, bukan karena obat, bukan karena kekuatan kita, tapi karena perlindungan daripada Tuhan. Itulah ucapan syukur kita yang kita naikkan untuk Tuhan. Dia saudara kasih Kristus. Kesehatan kita ini mahal sekali. Yang Tuhan beri, Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan kekuatan untuk kita hidup dan mengucap syukur atas segala hal ini. Dalam Mazmur Matius 28, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Walaupun 1000 orang rebah di sekitarmu, kamu tetap berdiri tegak. Karena apa? Karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Bisa berjalan, bisa berbelanja, bisa segala-galanya. Karena itu, saudara, sekarang kita bandingkan betapa mahalnya kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Transplantasi ginjal, kalau saya mau transplantasi ginjal itu harganya 42.000. Transplantasi liver 115.000. Transplantasi tulang 106.000. Transplantasi paru-paru 105.000. Kalau nggak punya asuransi, dari mana dapat uang itu?
Itu lihat betapa mahanya organ yang Tuhan berikan untuk kita, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kalau kita terhindar dari ini, puji Tuhan. Kemudian saudara kasih Kristus. Sebab tahu kan, Pariki ini hari nggak bisa datang karena Devia, Kenneth sakit, Pariki sakit, tinggal Bu Sarah dan Dara yang masih sehat. 2 hari Devia masuk di emergency, berapa dia harus dibayar? 8.000 untuk 2 hari. Dulu yang udah lama di sini kenalkan Pak Ferdi Manafi, dia masuk di rumah sakit emergency 1 malam 4.000. Pulang ke Indonesia nggak dibayar itu sampai sekarang. Kemudian saudara mungkin kenal Pak Tony ya, dari itu. Waktu dia dari Indonesia mau ke sini mampir di Korea, sakit jantung. Dan dia operasi di sana 200.000 untuk pengusaha punya uang. Nah, saya udah cuci darah selama 2 tahun. 1 tahun aja itu 480.000. Karena sekali cuci 5.000, seminggu 2 kali 10.000 aja, 1 bulan 40.000. Lihat Tuhan itu baik. Karena itu kesehatan kita itu mahal. Dia bilang kamu adalah bait Allah, tubuh Kristus, jaga dan pelihara itu. Ucap syukurlah dengan kesehatan yang Tuhan berikan. Jangan ngomel terus. Yang ketiga, dia menebus kita dari hukuman maut. Daud katakan dia menebus kita dari hukuman maut. Apa arti kata menebus? Menebus, kalau saudara mau butuh uang, saudara pergi ke Pegadaian, bawa barang saudara, dan saudara dapat duit. Nah, untuk ambil barang itu lagi saudara harus tebus. Yesus tebus kita, karena kita sudah terjual oleh kematian yang kekal dan kebinasaan yang kekal dan kepunyaan iblis kita ini. Yesus tebus kita dengan darahnya sendiri. Firman Tuhan katakan, apa gunanya kamu memiliki seluruh isi dunia jika jiwamu binasa? Berarti apa? Jiwa kita lebih mahal dari seluruh isi dunia ini. Kenapa? Karena kita ditebus menurut Petrus, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan harga, dengan darah Yesus Kristus yang mahal. Jiwa kita ini mahal sekali saudara, jangan dijual murahan. Ada banyak orang Kristen yang jual rohnya, jiwanya ini dengan murahan. Karena harta, karena perempuan dan sebagainya, dia rela memberikan hidupnya. Yesus katakan, aku menebus kamu dari hukuman maut dengan harga yang paling mahal. Kalau kita ditebus dengan emas dan perak, ya masuk surga hanya orang kaya. Tapi Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Karena itu dia mengucap syukur untuk Tuhan, untuk hal ini. Kemudian saudara dan kasih Kristus, tahu orang yang terkaya di dunia siapa? Ada seorang India, dia punya rumah 600 miliar dolar, rumahnya aja. Lalu orang yang kerja untuk menjaga rumahnya ada 600 orang, itu dia sana. Tapi Yesus bilang, itu semua gak ada artinya. Gak ada artinya punya kekayaan sedemikian kalau dia tidak memiliki penebusan dari Kristus. Lamborghini harganya berapa? Mike tahu nih Lamborghini. Harga Lamborghini berapa, Mike? 4,5 M. Itu apa namanya? Kenal Haji Lulu? Pernah dengar namanya? Punya Lamborghini, tapi nggak punya plat nomor. Nomornya palsu. Anggota DPRD. Dari mana dia dapat duit bisa beli begini banyak?
walaupun kamu memiliki seluruh isi dunia, jika jiwamu binasa, nggak ada artinya. Karena jiwa kita ini mahal ditebus oleh Kristus Yesus dan menjadikan kita anak-anak Allah. Karena itu senantiasa kita harus wajib mengucap syukur untuk Tuhan, untuk apa yang sudah Tuhan buat. Karena itu kita nggak perlu minder juga kalau ketemu dengan Robert Gates, Bill Gates dan sebagainya. Kita juga anak Allah kok, punya segala sesuatu. Kemudian saudara dari Kristus yang keempat, Dia memaktai hidup kita dengan kasih dan rahmat-Nya. Saudara kasih Kristus, kalau kita merasa kebahagiaan, hidup kita bangun pagi penuh duka cita, penuh dengan kesenangan dan sebagainya, itu rahmat, anugerah, kasih setia yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Karena itu saudara dan kasih Kristus, tanpa itu maka hidup kita ini sia-sia, gak ada artinya kalau tidak memiliki kebahagiaan. Untuk apa saudara mempunyai segala-galanya tapi nggak pernah ada bahagia dalam rumah? Nggak ada artinya. Karena kebahagiaan itu Tuhan anugerahkan untuk kita menikmati dalam hidup ini. Walaupun semuanya serba terbatas, tapi kalau kita bahagia, itu lebih besar sukacita kita daripada yang lain. Belum tentu orang yang seperti tadi orang India yang memiliki rumah begitu mewah, hidupnya bahagia. Karena kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Hidup dalam sukacita, hidup dalam pengucapan syukur kepada Dia, itu yang Tuhan mau. Saudara kasih Kristus, puji Tuhan kalau kita tidak mengalami kesepian di dalam penjara. Puji Tuhan bahwa kita tidak mengalami negara yang penuh dengan pemberontakan, peperangan dan sebagainya. Dan puji Tuhan kalau kita tidak mengalami penderitaan, penyiksaan, kepedihan, kelaparannya. Saya tahu bahwa kita lebih beruntung dari 500 juta orang dalam dunia yang hidup dalam keadaan demikian ini. Kita ada makan, ada minum, bahkan di rumah ada air conditioner segala. Kita mengucap syukur untuk Tuhan untuk itu. Dan saudara yang kasih Kristus, kalau kita ada memiliki uang di dompet atau di bank atau koin di rumah, maka Anda termasuk di antara 8% orang yang kaya di dunia. Karena banyak orang tidak memiliki yang demikian itu. Nah, kalau kita ada makanan di lemari es, pakaian Anda dan tempat tidur yang enak, Anda lebih kaya dari 75% penduduk dunia ini. Yuk bayangkan begitu banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan dan sebagainya. Nah kalau kita ada semua ini, apa kita nggak ucap syukur untuk Tuhan? Bahkan bukan saja ada uang dan dompet, malah bisa belanja, persiapan untuk Natal, bahkan bisa ke Indonesia, jalan-jalan dan sebagainya. Itu satu pengucapan syukur yang perlu kita berikan untuk Tuhan, untuk apa yang Dia anugerahkan untuk kita. Kemudian yang terakhir, Dia memuaskan keinginan hati kita dengan hal-hal yang baik. Bahwa Tuhan tidak saja mencukupi kebutuhan kita, tapi juga Tuhan memperhatikan segala keinginan kita. Ini satu hal yang luar biasa. Apa kadang-kadang apa yang belum kita pikirkan, itu Tuhan berikan untuk kita. Dengan saudara kasih Kristus, itulah yang membuat kita untuk senantiasa mengucap syukur. Kita tidak pernah mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, tapi kita mengucap syukur dengan hal-hal yang semu, yang kita pikirkan, kita daftarkan. Itu yang membuat kita tidak pernah dapat mengucap syukur. Tuhan mau bahwa kita mengucap syukur bahwa kita punya orang tua yang kita bisa melihat mereka
kita bisa walaupun kadang-kadang orang katakan mama tuh cerewet dan sebagainya, tapi kasihnya kepada anak luar biasa. Anak-anak harus mengucap syukur karena masih punya orang tua. Bayangkan, mungkin ibu bapak udah pernah tahu, saya ini waktu umur 1,5 tahun, ayah saya udah meninggal. Foto aja saya nggak tahu yang mana mukanya tuh model bagaimana. Lalu umur 5,5 tahun dibawa oleh orang tua tinggal dengan nenek. Kami semua ada 5 bersaudara, dengan ada 3 saudara tiri lagi. Baru sampai di sana belum lama 2 kakak saya berangkat, tinggal saya dengan yang nomor 2, yang nomor terakhir tinggal dengan mama di Irian. Jadi saya tuh tidak merasakan kasih daripada orang tua itu nggak ada, cuma kasih nenek. Nah, kadang-kadang waktu saya kecil, saya ke sekolah gitu, melihat ada orang yang diantar oleh orang tuanya, saya rasanya iri. Loh, kok enggak? Saya sendirian. Dan saya ingat waktu dari Ambon datang ke Jakarta, ulang tahun yang pertama di Jakarta, ada keluarga pergi ke Pelabuhan Ratu. Saya sendirian di sana, saya pikir, loh, kok ulang tahun kok sendirian? Jadi puji Tuhan yang masih punya orang tua, puji Tuhan yang masih punya saudara-saudara. Coba bayangkan kalau saudara hidup sendiri, kadang-kadang bingung, nggak tahu membuat apa. Tapi kalau ada saudara walaupun nggak cocok, tapi dia baik. Puji Tuhan bahwa saudara masih punya teman-teman di gereja yang saling satu menguatkan, walaupun kadang-kadang yang satu menyinggol yang lain, tapi itu nggak selamanya. Saling kuatkan, saling mendorong, saling mengangkat dan sebagainya. Mengucap syukur untuk itu. Nah, kita mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani Tuhan. Karena saudara bayangkan, manusia di dunia ini mungkin 6 miliar lebih. Nah, kalau Tuhan pilih kita untuk melayani Tuhan, itu bukan satu kebetulan, tapi satu kehormatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh melayani Dia dengan apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu kita mengucap syukur bahwa Tuhan percaya kita dan mempercayakan pelayanan ini untuk kita. Kita wajib. Siapa saya? Siapa kita semua? Kalau Tuhan memakai kita, berarti Tuhan percaya kepada kita. Lakukan itu dengan kesetiaan. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang setia sampai akhir, dia akan mendapat mahkota kemuliaan. Nanti semua masuk surga dengan mahkota-mahkota yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Layanilah Dia, setialah kepada Dia, ucap syukurlah dan apa yang Tuhan percayakan untuk kita, supaya melalui hal ini Yesus dimuliakan, Yesus diagungkan. Dan kalau kita nanti satu waktu pulang ke surga, Tuhan katakan, sabaslah hai hamba yang setia. Engkau setia dengan perkara-perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara-perkara yang besar kepadamu. Karena itu ucaplah syukur, puji Tuhan, teruslah melayani Dia sampai Dia datang. Amin.